You happy? I'm happy. You happy? I want drink to smell together. I want drink to smell together. I love you, Paul. Untuk penyakit saya sudah hampir 10 tahun ya, kurang lebih menderita vertigo. Itu sudah ketergantungan sekali. Saya melihat salah satu tayangan di TV itu ada pengobatan alternatif. Pada saat itu saya benar-benar tertarik ya, karena memang tidak menggunakan media apa ya, apakah itu ramuan atau mungkin alat-alat yang dipakai. Yang lebih tertarik lagi buat saya itu yang disarankan oleh Ustadz Sony itu hanya dengan doa. Pada saat pertama kali saya diterapi sudah sayang sekali, karena apa? Di samping vertigo saya sempat tidak bisa tidur selama kurang lebih 8 hari. Nah, pada saat itu keluhan itu saya utarakan kepada Ustadz Sony. Alhamdulillah di terapi yang pertama itu saya dapatkan manfaatnya ya. Kemudian saya bertemu yang kedua kali langsung dengan Ustadz Sony. Saya diterapi kalau nggak salah 5 kali terapi. Alhamdulillah yang saya rasakan itu sampai saat ini ya sembuh ya. Saudara-saudara sekalian budi, pada kesempatan bahagia ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama dengan saya untuk mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membayangkan kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah. Namun pada saat kita berusaha masuk di dalam kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia ciptaan alam semesta itu sendiri. Saya ingin menguruskan pengenalan kolbu secara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir menjumpai Anda. Tepatnya di hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2011. Tentu masih bersama saya Poppy Putri selama jam ke depan dalam Medika Natura Sore, sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Pemirsa, di sore hari ini kita sudah kehadiran narasumber dari Klinik Terapi Kolbu, Ustadz Sony Sutrisna, yang pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema mengenai doa yang membawa kesembuhan. Baik, dari Anda pemirsa ingin berkonsultasi dan ingin menanyakan kondisi kesehatan Anda, silahkan bisa bergabung bersama kami di telepon 21 515 544. Dulu kita sapa Ustadz Sony Sutrisna hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah kita masih bertemu hari ini Ustadz ya. Insya Allah. Nah, berbicara insya Allah kita 2 minggu lagi nih Ustadz akan menghadapi bulan suci, yakni bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya apa sih yang siapkan menjelang di bulan tersebut Ustadz? Ya, saya pikir ini suatu pertanyaan yang baik sekali ya.
Selamat sore para pemirsa Jakti yang dimuliakan Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada hari yang cerah ini kita sengaja menghadirkan tema yaitu doa membawa kesempatan. Pemirsa, sudah menjadi keinginan kita semua manusia, ingin supaya doa kita diijabah oleh Allah, ingin supaya kita memiliki doa yang cepat untuk diijabah oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, doa seperti apa sebenarnya yang gampang dan cepat diijabah oleh Allah? Sebab kadang-kadang kita dalam kehidupan ini kita menghadapi problema-problema kehidupan yang sifatnya sangat tidak bisa menunggu lagi, segera diselesaikan lewat pemecahan jalan rasa tadi. Kita membutuhkan sebuah doa yang cepat untuk diijabah, mengingat karena kita sangat membutuhkannya dalam waktu yang cepat. Nah, pertanyaannya sekarang, doa seperti apa yang cepat untuk diijabah? Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita dalam kehidupan ini kita terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati kita, maka insya Allah hati tersebut akan memancarkan cahaya-cahaya basmalah. Nah, cahaya-cahaya basmalah inilah yang sangat kita butuhkan sebagai kendaraan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Di sini Allah mengatakan kepada kita semua lewat Rasulullah berkata, katakan ya Muhammad, sungguhnya aku ini sangat dekat, aku lebih dekat dari urat leher. Jadi kalau kita berbicara lebih dekat dari urat leher, pemirsa, sesuatu yang belum diucap lebih dekat dari urat leher, sesuatu yang belum diucap, artinya ada di hati. Nah, karena itu pentingnya kita dalam hidup terus kita melakukan proses pembersihan hati sehingga hati tersebut memancarkan cahaya basmalah. Nah, cahaya basmalah ini para pemirsa perhatikan, setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran semuanya dibuka dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Artinya apa? Kalau kita ibaratkan surat-surat itu sebuah handphone, maka pinnya atau cara bukanya ternyata adalah basmalah. Karena itu basmalah tersebut untuk kita bangkitkan dari hati kita. Insya Allah kalau basmalah tersebut sudah lancar, doanya insya Allah akan menjadi doa yang cepat diijabah. Saya pikir demikian. Ustadz, berbicara mengenai sinar basmalah begitu ya Ustadz, apakah ini bisa dijadikan sebuah metode terapi baik itu dari hal kesehatan, kelancaran, berbagai macam usaha atau di kehidupan kita sehari-hari begitu Ustadz? Iya, jadi dikatakan begini oleh Allah, hamba itu kalau dia berjalan, aku yang melangkah. Kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Kalau dia memandang, aku yang memandang. Ya. Kalau dia memukul, aku yang melempar. Jadi pencerminan daripada basmalah itulah yang akan mengatur gerak hidupnya. Nah, kalau sudah berbicara tentang mengatur gerak hidup itu sudah sangat luas. Jadi akhirnya apa? Tubuh ini kalau dia melangkah untuk kerja, yang melangkah adalah Allah. Tubuh ini kalau dia melangkah untuk belajar, yang belajar adalah Allah. Tubuh ini kalau dia melangkah untuk penyembuhan, yang melangkah adalah Allah. Ya. Di sana dikatakan bahwa kalau dia berjalan, aku yang melangkah. Baik Ustadz, dan pemirsa nanti kita akan segera kembali lebih dalam mengupas tentang rahasia di balik sholat dan juga doa. Setelah jeda berikut ini, Anda jangan kemana-mana. Impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Hanya kan SBY kan berjanji memimpin langsung, dipimpin loh, yang diserahkan saja. Kalau sekarang masyarakat bisa apa yang naik itu juga pemerintah. Jadi ini juga ada persoalan di dalam penyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disampaikan. Tokoh agama adalah saatnya. Presiden mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasian presiden. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah bagi gue. Supaya presiden kita benar-benar dimusuhi koruptor. Orang itu lebih kalah gitu. Itu kalah mentalnya, kalah segala macam. Itu ketauladannya. Supremasi oknum ini supremasi hukum dari apa?
menyerah pada demokrasi, supaya republik sebenarnya kleptokrasi. Intinya pemimpin ngomong aja, dia bikin undang-undang aja, dia bikin kebijakan aja, tapi nggak melihat realitas. Yang kurang dari kita itu kan keteladanan. Berpolitik itu bisa jual beli, membela satu kelompok orang atau satu kelompok agama ekstrem. Rakyat tidak ada, hanya ada pemimpin oligarki dan pelaksana kekuasaan. Informasi tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Ya pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami di Kanatura di Rabu sore ini, dan kami ingatkan jika Anda nanti bertanya atau berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan Anda, silakan bergabung bersama kami di 0215151111. Insya Allah Sutrisna dari Klinik Terapi Kubu akan memberikan sebuah solusi tepat bagi Anda. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali mengenai perbincangan kita dengan tema doa yang membawa kesembuhan. Yang supaya kita bisa mendapatkan kun fayakun setiap saat, Ustadz, adalah salah satunya dengan cara untuk selalu perang atau membersihkan namanya kotoran-kotoran hati dari berbagai macam kotoran-kotoran tersebut ya, Ustaz, ya. Adakah mungkin cara lain yang bisa kita lakukan, Ustaz? Ya, jadi memang kalau para pemirsa, kalau kita coba perhatikan di kitab suci Al-Quran, di sana bagaimana dikisahkan seorang manusia, Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau sampai perjalanan sampai jadinya proses pembelahan laut. Proses pembelahan laut misalkan yang dilakukan oleh mukjizat Nabi Musa tadi. Coba di sana ada nilai kegigihan, bagaimana Nabi gigih memperjuangkan satu niat baiknya ya. Jadi ada satu gigihan, ada satu niat baik. Terus juga ada sabar, di sana ada nilai-nilai sabar di sana. Terus kemudian juga harus ada nilai yakin, walaupun sudah digoncang-ganjing dan segala macam cobaan, tapi harus yakinan dan juga berani melangkah. Nah, ternyata dari kisah dikisahkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran kejadian Nabi Musa ini, ternyata di sana terlihat sekali bahwa ada yang disebut pintu kun fayakun. Nah, pintu kun fayakun ini sebenarnya Allah telah memberikan cara bagaimana menuju ke pintu kun fayakun ini, yaitu dengan mengkisahkan kejadian Nabi Musa tadi. Mungkin pertanyaan, ya itu kan Nabi, ya, oke lah, memang. Bagaimana dengan Siti Hajar misalkan, ya? Bagaimana seorang Siti Hajar, beliau adalah seorang wanita, bukan seorang Nabi. Tapi kalau kita lihat bagaimana kegigihan beliau memperjuangkan nasib putranya, beliau harus berlari di Safa, Marwah seperti itu, di suatu bukit yang tandus di waktu malam beliau berlari. Nah, itu harus ada kegigihan, harus ada baik, harus ada keyakinan, harus ada kesabaran, dan berani melangkah kaki dari Safa, Marwah terus seperti itu. Nah, pada saat beliau berdoa, timbul yang disebut kun fayakun, muncrat air zam-zam dekat dengan kaki putranya. Ini sebuah bukti bisa bahwa sebenarnya apa yang Allah kisahkan di dalam kitab suci Al-Quran ini, kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil hikmah, kita bisa nilai-nilai luhur apa yang kita bisa jadikan sebagai satu pelajaran bagi kita. Sebab memang kitab suci Al-Quran ini kan diturunkan ke muka bumi, tujuannya memang untuk itu, yaitu sebagai kitab hikmah. Kalau kita berbicara hikmah,
jelas kita berbicara nilai-nilai luhur di balik sebuah kisah. Nah, suci Al-Quran ini adalah kitab hikmah. Artinya apa? Kita harus mengambil pelajaran di balik kisah-kisah tadi. Karena itu dalam kisah misalkan tadi tentang Nabi Musa, bagaimana kisah tentang Siti Hajar, itu semua kita bisa ambil sebagai. Dan ternyata di sana Allah menyediakan sebuah pintu. Allah menyediakan sebuah pintu yang dimana pintu tersebut itu di luar batas kita berpikir. Pada saat kita sudah bentur sampai kita sudah berasumsi tidak mungkin, tidak bisa. Ternyata masih ada pintu lagi. Itu adalah pintu kun fayakun. Dan pintu kun fayakun itu bisa dibuka dengan kekuatan doa, diiringi dengan beberapa langkah seperti yang dijelaskan tadi. Demikian. Oke, jadi memang adalah sebuah keyakinan, kegigihan, kesabaran dan berani untuk melangkah itu, insya Allah apapun bisa terjadi, kun fayakun begitu ya Ustaz ya. Nah, mengenai metode terapi yang ada di klinik terapi Kolbu sendiri Ustaz, ini sebenarnya metode terapi seperti apa sih yang Ustaz juga tim dari klinik terapi Kolbu berikan para pasien yang datang berobat di sana? Iya, jadi memang pada dasar apa yang telah dijelaskan tadi tentang metode terapi kolbu kita itu kurang lebih hampir sama seperti itu. Jadi ada nilai kejujuran, kegigihan segala macamnya. Nah, di terapi kolbu ini para pemirsa, seorang terapi dia dalam hidupnya harus secara gigih perang melawan dirinya sendiri, yaitu perang melawan kotoran-kotoran yang ada dalam dirinya. Nah, dengan dia melakukan proses yang panjang seumur hidupnya tadi, tanpa dia sadari, maka cahaya basmalah nantinya. Nah, cahaya basmalah itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Nah, pertanyaan sekarang, kok bisa? Ini kan tanpa air, ini kan tanpa